Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat yang dia cari, yang dia inginkan, harapkan. Man jadda wajada. Bisa berselisih pendapat para ahli tafsir, ahli fikih, gara-gara satu huruf. Luas sekali memang ilmu ini ya. Tapi kita ini jangan membayangkan, wah alangkah lamanya kalau kita. Yang penting kita berjalan. Karena kebanyakan orang nggak mau belajar bahasa Arab itu begitu, terlalu rumit kayaknya. Kan? Tapi kalau nggak pernah belajar ya nggak bisa. Kita ini merangkak. Tapi lihat selama ini kan kita belajar. Ada faedahnya, pasti ada. Pasti ada. Kita mengetahui ada fiil madhi, fiil lazim, ini kan? Ada muta'addi. Itu udah ilmu ya. Ilmu ini kan yang kita dapati ini dari kumpulan-kumpulan yang kita pelajari, yang kita baca. Ya, makanya kita butuh prosesnya. Kalau pengen langsung berilmu ya mimpi namanya. Komputer nggak diprogram gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wasurabi. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari ma'mulnya. Fi'il ditinjau dari objeknya. Maka fi'il ditinjau dari ma'mulnya atau objeknya terbagi dua. Al-fi'lu al-lazim wal fi'lul muta'addi. Al-fi'lul lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Misalnya qama zaidun. Qama di sini fi'il lazim, tidak butuh objek. Zaid berdiri. Berdiri Zaid. Zaid berdiri. Hadara Amrun. Datang Amr datang. Amr hadir. Jadi hadir dari kata hadaranya, hadir. Bahasa Indonesia ini diambil dari kata hadara ini. Hadir orang yang datang. Ya, hadir. Nah, biasa kalau di absen ya. Mufai hadir. Hadir. Artinya saya datang. Ada. Amr di sini ingat ya, bahwa waw di sini tambahan untuk membedakan antara Umar dan Amr. Nah, jadi kalau nanti sudah tidak ada harokatnya, ketika ada tulisan begitu, ada wawunya, berarti bacanya Amr, Amrun, Amrun, Amrin, atau Amron. Tapi kalau Amron, ya pakai alif, nggak pakai wawu lagi. Karena sudah jelas kalau ada alifnya, berarti dibaca Amron. Nggak mungkin dibaca Umaro, karena Umar tidak tanwin, maka tidak butuh tambahan alif ketika fathah Umaro. Maka tidak dibedakan dengan wawu ini. Nah, untuk Umar, Amr, nah paham ya? Ini harus diingat. Jadi kalau ketemu ini nggak bingung ini bacanya apa? Amrawun, apa Amro, ya? Amrun, hadara Amrun, Amr hadir, telah hadir, telah datang. Jalasar rajulu, orang itu telah duduk. Orang itu duduk. Orang tersebut telah duduk. Di sini nggak butuh objek, maka dikatakan al-fi'lu al-lazim. Nah, ini istilah yang harus kita hafalkan. Kalau bahasa Indonesia kata berpelengkap, ya kan? Kata berobjek, gitu kan? Kata kerja berpelengkap, ya kan? Berobjek. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Fahimat talamidu ad-darsa, para
siswa, para murid memahami pelajaran. Ada yang dipahami kan? Ada objeknya. Objek yang dipahami. Para murid memahami pelajaran. Antum fahimtum ad-darsa? Antum paham enggak pelajaran? Nah. Hal fahimtum ad-darsa? Na'am. Insyaallah. Atau apa? Na'am alhamdulillah harusnya ya. Na'am alhamdulillah. Kalau insyaallah masih belum jelas. Ya. Iya, insyaallah. Harusnya Pak, na'am alhamdulillah. Qara'tul kitaba, saya membaca buku tersebut. Kan ada alnya, jadi jelas yang dibaca ini. Pendengar pun tahu maksudnya buku apa. Maka kita terjemahkan buku itu atau buku tersebut. Jadi kalau kita mendapati ada al ini sesuatu yang sudah ma'rifat, sudah jelas, sudah diketahui. Tapi kalau kita sekedar mengabarkan saya membaca sebuah buku, qara'tu kitaban, dan pendengar pun tidak mengetahui buku apa yang dimaksudkan. Hanya apa? Mendapat informasi bahwa saya membaca sebuah buku. Tapi kalau ada alnya, qara'tul kitaba, saya membaca buku tersebut. Jadi sudah tahu, pendengar sudah mengetahui buku apa yang dimaksudkan. Ya, ketika ada apa, temannya mengatakan, tadi saya ya ra'aitu kitaban jayyid ismuhu kada unwanuhu kada. Tadi saya lihat buku di misalnya di ma'rad, di pameran buku bagus, judulnya ini. Kita katakan apa? Qara'tul kitab. Saya udah baca kitab itu, buku itu. Qara'tul kitab. Karena qara'tul di sini fil madhi kan, sudah lampau, sudah selesai dikerjakan ketika diucapkan. Ya, ketika kita mengatakan qara'tul kitab, berarti sudah saya baca buku itu. Di sini butuh objek, yaitu objeknya kitab. Nah, objek disebut maf'ul bih. Maf'ulun bih, maf'ulun bihi. Sedangkan pelaku disebut fa'il. Di sini ya. Qara'tu al-kitab, mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Mana? Pelakunya mana? Siapa? Saya. Mana saya di situ? Domir tak di situ. Tu. Ya. Jadi kita mengatakan domir apa? Ata di situ. Kita mengatakan tak, ya, bukan tu. Ya. Tapi di sini apa? Subjeknya atau fa'ilnya itu domir tak di sini. Qara'tu. Kalau tadi fahima at-talamidu ad-darsa, mana fa'il, mana maf'ul bih? Fa'il mana? Talamid. Bahasa Arab ini. Talamid, di sini fa'il. Mana maf'ul bihnya? Ad-darsa, bukan kursi. Ad-darsa. Fahima at-talamidu ad-darsa. At-talamid fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Itu lengkapnya ya. Talamid fa'il marfu', kedudukannya marfu' dia. Tanda rafa'nya dhammah yang nampak di atas ya, atau di akhirnya. Talamidu. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun, mansub dia. Kedudukannya mansub. Tanda mansubnya, tanda nasabnya fathah zahirah yang nampak. Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Muhammad mengambil kursi tersebut. Kursi itu. Muhammad mengambil kursi tersebut.
Di sini Muhammad sebagai apa? Fa'il. Al-kursiyya maf'ulun bih. Jadi dhammah itu tanda bagi kedudukannya. Karena Muhammad di sini sebagai fa'il, maka kedudukannya marfu'. Ya, karena di antara deretan marfu'at yang berkedudukan marfu' itu fa'il, pelaku. Ya, dan marfu' ditandai dengan dhammah. Jadi dhammah ini tanda rafa', tanda marfu'. Al-kursiyya, kenapa kita harokati dengan fathah? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Tanda nasab itu fathah. Nah. Jelas ya? Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak butuh objek, fi'il muta'addi membutuhkan objek. Coba latihan di sini. Dana, ya. Dana yadinu. Nah, dana di sini apa? Dana yadinu. Ya, bisa dia beragama. Yadnu. Yadnu ini fi'il mudhari. Fi'il madhinya dana. Ya, bukan dana dengan alif. Dana yadnu artinya dekat. Apa ini? Lazim atau muta'addi? Lazim. Ya, lazim. Fi'ilun lazim. Qala lazim atau muta'addi? Qala muta'addi. Qala berkata. Nah, dia punya maf'ul bih yang disebut maqulul qaul, yang diucapkan itu sebenarnya maf'ul bihnya. Ya, kalau kita lihat dari sisi itu maka dia butuh objek. Kenapa yang dikatakan? Ya. Qala. Dan kadang-kadang fi'il lazim juga bisa menjadi muta'addi. Seperti tadi hadara datang. Nah, ketika kita sebutkan objeknya bisa. Hadara amrun maksudnya apa? At-ta'lim. Amar datang ke ta'lim. Jadi terkadang yang lazim pun terkadang bisa menjadi apa? Muta'addi. Ya, jadi penentuan yang apa? Jelas seperti tadi, seperti dekat. Karena dekat jelas-jelas tidak bisa muta'addi dengan sendirinya. Dia butuh fi'il, butuh huruf jar untuk kepada apa? Sesuatu yang lain. Seperti apa? Yadnu ila, dekat kepada atau dekat dengan, kan? Jadi butuh huruf jar nanti. Nggak bisa langsung dia. Ya, dana yadnu, dekat. Qalla. Nah, ini juga jelas. Qalla artinya apa? Sedikit. Qalla yaqillu. Hah? Beda, enggak ada alifnya. Qalla kan ada alifnya. Qalla. Nah, ini qalla. Asalnya qallala. Qalla yaqillu, sedikit. Kalau sedikit jelas lazim, nggak bisa muta'addi dia. Ya. Qalla, sedikit. Ya. Sana. Qalla al-ikhwah alladzina yahduruna majlis durusil lugha al-arabiyyah misalnya. Sedikit ikhwan yang datang ke majelis bahasa Arab. Qalla. Ya. Nah, yakli ini menggoreng. Ini. Qala
Ya, atau qala yakli, menggoreng. Ya. Makanya gorengan tuh makliyat, yang digoreng. Ya, artinya yang digoreng jadi makliyat, gorengan-gorengan. Makliyat. Ya. Jadi apa nih? Tadi karena ada yang digoreng. Ya. Menggoreng apa? Kan itu kan? Saya menggoreng, kan nggak cukup, butuh objek dia. Menggoreng apa? Nah. Saqo ini memberi minum. Memberi minum. Apa berarti? Tadi jelas ya. Saqo memberi minum kepada siapa? Saqa al-hujjaj. Ya, saqa Muhammadun al-hujjaj. Ya. Muhammad memberi minum kepada jamaah haji. Ya, jadi di sana dikenal dengan siqayah. Siqayah itu ya termasuk kakek-kakek Nabi besar Muhammad SAW itu terkenal dengan siqayah, yang memberi apa? Minum. Saking apa baiknya dia sukarela bantu jamaah haji, itu dia beri minum. Ada yang apa memberi makanan ya, seperti kakek beliau siapa? Hamzah bukan Hamzah, Hashim, ya Hashim, nggak ada kakeknya Hamzah, Hashim. Nah, beliau apa? Beliau memberi minum dan membagi-bagikan tepung yang dibuat makanan kepada jamaah haji. Itu kerjaannya. Subhanallah ya. Jadi dikenal dengan kebaikan kakek-kakek Rasulullah SAW itu. Hashim diantaranya. Maka disebut Bani Hashim, keturunan Hashim. Termasuk Quraisy. Quraisy itu nama sebutan bagi kakek beliau, Fihr. Ya. Disebut apa sebutannya? Quraisy. Julukannya. Yatra'u ini apa? Ya, tiba-tiba, tidak sengaja. Yatra'u, toro'a. Apa ini berarti? Lazim apa tadi? Tiba-tiba. Lazim. Ya, lazim. Lazim. Nggak butuh objek. Ya, sesuatu tiba-tiba, gitu kan? Tarwa ini apa? Tarwa, fa'ula. Ya, dia akad wazan fa'ula. Segar. Apa nih? Segar. Lazim atau tadi? Segar. Tarwa. Lazim. Beda dengan menyegarkan badan, kan ada objeknya. Segar. Ya. Lahmun toriyun, ini dari torwa ini. Daging segar. Ya. Tori. Ya. Torwa as-samaku misalnya. Ikan itu segar. Segar ikan, telah segar. Ya, jadi nggak butuh objek. Akhada mengambil. Ya. Mengambil apa? Ya, butuh objek. Tapi akhada ini ada makna lain. Ya. Akhada ini bisa dia termasuk af'alus syuru', maknanya memulai. Ya, dia bisa maknanya apa? Untuk memulai. Di sana akhadal ustadu yashrahud darsa. Di sini jangan diartikan mengambil. Ustadz mulai menjelaskan, menerangkan pelajaran. Akhadal ustadu yashrahu ad-darsa. Paham ya? Ya, jadi jelas harus harus jeli ketika mendapati kata akhadha ini. Dia mengambil, asalnya mengambil. Akhadha, asalnya dia bermakna mengambil, tapi terkadang punya makna lain.
memulai. Nah, biasanya kalau memulai ini diikuti dengan fi'il mudhari. Ya, tadi kan akhadhal ustadu yashrah, bukan ngambil buku, ya kan? Kalau akhadhal ustadu al-kitaba, ustad mengambil buku kan jelas. Berarti ini mengambil kan? Ketika akhadhal ustadu yashrahu ad-darsa, Masya Allah, spesial kayaknya ini ya. Apa ini? Jahe merah? Hah? Masya Allah. Hangat ya, lagi dingin-dingin gini. Cocok sekali. Jazakallah khair. Aba artinya enggan. Ya enggak mau. Aba. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Kan hadisnya kan udah kita lewati itu. Usul salatah kan? Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Berarti apa nih? Mazim apa tadi? Enggak mau. Ora gelem. Azim, aba, enggan. Ya. Yakhifu, ringan. Khaffa fi'il madhi'a, khaffa yakhifu. Kalau tadi aba fi'il mudhari'nya ya'ba, aba ya'ba. Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu? Ya'ba. Nah, itu fi'il mudhari'nya ya'ba. Aba ya'ba. Nah, kita sebenarnya butuh menghafal ini. Untuk fi'il ini kita butuh hafal fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Jadi ya misalnya tadi akhadha ya'khudhu apa ya'khudhu atau ya'khidhu gitu. Jadi butuh kita hafalkan sebenarnya mudhari'nya ini. Oh, akhadha ya'khudhu dengan dhammah. Ya'khudhu. Jalasa yajlisu, yajlasu atau yajlusu. Oh, yajlisu. Bukan terkadang ada yang beda, terkadang enggak benar jadinya harokatnya. Karena dia babnya fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu. Jadi enggak boleh kita baca yajlasu. Nanti enggak dipahami, ya. Enggak dipahami apa yajlasu. Kan? Jadi sebenarnya ketika fi'il ini kita butuh menghafalkan fi'il madhi dan mudhari'. Ya, aba ya'ba. Khaffa yakhifu, ringan. Ya, lawan dari berat. Ya. Apa ini? Lazim atau muta'addi? Lazim, wadih, lazim, ringan. Ya. Wara, apa waronya? Waro. Waro ini menyembunyikan, ya, nampaknya menyembunyikan. Waro. Ya. Nah, waro. Ada nggak di sini? Biasanya ada. Biasanya. Kalau tawaro jelas bersembunyi. Waro nampaknya menyembunyikan. Ya. Waro. Ya. Tapi kemungkinan apa? Menyembunyikan. Apa kalau menyembunyikan? Kalau menyembunyikan berarti apa? Muta'addi. Wara. Oh, bukan di sini, ya. Tapi bisa ini menyembunyikan karena dia sama dengan tawara dari wara. Ya. Tapi di sini artinya mengenai paru-paru. Wow, jarang dipakai ini.
Paro bisa menyemitkan. Mengenai paru-paru itu apa artinya? Paro. Ala artinya tinggi. Ala ya'lu. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tinggi berarti apa? Lazim. Ala ya'lu. Alin yang tinggi. Ali pun dari yang tinggi. Ali. Antum artinya yang tinggi sebenarnya. Ali. Nah, harus tahu maknanya. Ali. Alaqa. Ya, alaqa. Ya. Apa alaq ini? Alaq. Kalau alaqun min alaq, sesuatu yang suatu gumpalan ya. Tapi kalau di sini alaqa asalnya menempel sebenarnya, menempel. Alaqa. Menempel. Ya. Apa jadi? Menempel. Nah. Alaqa. Nah, tapi menempelkan yang lebih digunakan dengan tasydid, alaqa. Ya. Atau alaqa di situ bisa menempelkan atau mengomentari. Mengomentari alaqa, yu'alliqu, ta'liq. Sa'ala bisa artinya meminta atau bertanya. Ya. Apa ini? Lazim atau muta'addi? Muta'addi jelas. Baik meminta atau bertanya. Yang bertanya juga maksudnya menanyakan. Menanyakan. Sa'alani, ya, bertanya kepadaku. Ya. Sa'alani Ahmad. Ahmad bertanya kepadaku. Jadi jelas muta'addi. Sala mengalir. Sala yasilu. Sa'ala yas'alu. Sala yasilu mengalir. Lazim. Ya, mengalir. Air mengalir. Bukan mengalirkan di sini. Kalau mengalirkan asala ditambah hamzah a. Nah, tambahan itu kan. Karena tambahan itu fungsinya diantara untuk memuta'adikan yang lazim. Seperti tadi, jalasa duduk. Ya dia lazim. Mendudukan ditambah ajlasa, mendudukkan, menjadikan duduk. Jadi nanti yang lazim bisa dijadikan dia muta'addi dengan apa? Penambahan huruf. Salah artinya mengalir. Yai asu, ya. Dari ya asa yai asu. Artinya apa nih? Berputus asa. Putus asa. Apa ya? Lazim atau muta'addi? Lazim. Ya. Dia nanti muta'addi dengan min. Putus asa dari rahmat Allah. Yai asu min rahmatillah. Jadi enggak, tapi dengan bantuan min. Dia nggak bisa langsung menunjukkan putus asa itu dia sendiri putus asa. Bukan memutus asakan, ya, menjadikan orang putus asa, gitu kan? Bukan. Dia sendiri merasa putus asa. Berarti lazim. Ya. Tapi diberi keterangan lagi dari apa putus asa. Tawa artinya apa? Bukan tawa itu. Tawa. Melipat, tawa yatwi, melipat, ya melipat kertas, melipat kain, ya. Apa nih? Muta'addi jelas, butuh objek. Rawa, sering nih rawa, jari, rawa, rawahu, riwayat, meriwayatkan ini. Berarti apa? Muta'addi. Rawahul. Nah, cuman kalau dia bersambung dengan domir,
diganti alif penulisannya ini. Jadi karena nggak bisa disambung begitu saja, ya. Maka diganti dengan alif. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hu-nya itu hadis. Meriwayatkan hadis itu Bukhari. Jadi Bukhari meriwayatkannya. Nya-nya itu siapa? Hadis. Rawahu, rawa yarwi. Ya bisa kering. Ya bisa kering. Apa berarti? Lazim. Yasuqu. Yasuqu ini bisa sama menyampaikan hadis, yasuqul hadis, saqal hadis, yasuqul hadis, atau membawakan gitu ya, membawakan hadis. Atau yasuqu menghalau hewan ternak. Yasuqu giring, ya. Itu sama ya, beliau butuh objek. Berarti apa? Muta'addin. Sabaqa. Sabaqa telah berlalu. Ya, telah mendahului. Sabaqa. Ya. Mendahului apa? Ya kan? Muta'addin. Sabaqa. Misalnya apa? Sabaqani Amir. Amir mendahului saya. Ya. Fil hudur ilal majlis misalnya. Ketika datang ke majlis mendahului saya. Sabaqani Amir. Ya, sabaqani Amir ilal majlis misalnya. Ya. Jadi jelas butuh objek. Radiya ridho. Atau diartikan rela. Ya. Apa nih? Lazim, ridho. Makanya radhiyallahu anhu, butuh an. Allah meridhoinya. Nah, di situ nggak langsung dia. Ini terjemahannya aja ya. Meridhoinya. Ya. Asalnya dia ridho terhadapnya. Karena butuh tambahan jer, anhu. Radhiyallahu anha, anhum. Asalnya ridho. Bukan meridhoi asalnya kan? Ridho artinya. Maka ketika dia meridhoi butuh tambahan huruf jar. Jadi dimuta'adikan dengan huruf jar, dengan bantuan. Nggak bisa langsung. Wajada. Wajada yajidu. Wajada artinya menemukan. Ya. Menemukan. Apa berarti ini? Muta'addi. Ya. Ada yang ditemukan kan? Wajada. Wah. Manjada wajada. Nah, jadi kalau itu dapat, ya, ini sama, bisa menemukan, bisa dapat. Manjada wajada. Siapa yang dia, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya, menemukan, sama. Yang dia cari, yang dia inginkan, harapkan. Manjada wajada. Satu kosakata, bukan wa dan. Tapi kalau dalam kata bisa saja wajada, wanya dan. Jadi ternyata ada tasydidnya, ternyata nggak dituliskan. Jadi lihat konteksnya, lihat dari konteksnya ini apa dia. Satu kesatuan atau ini ternyata wawnya waw itu dan atau. Ya kan? Jadi harus jeli. Wajada. Nah. Hah? Benar. Bisa berselisih pendapat para ahli tafsir, ahli fikih gara-gara satu huruf. Ya. Ini luas sekali emang ilmu ini ya. Tapi kita ini jangan membayangkan, wah, alangkah lamanya kalau kita. Yang penting kita berjalan. Karena kebanyakan orang nggak mau belajar bahasa Arab itu begitu. Terlalu rumit kayaknya. Kan? Tapi kalau nggak pernah belajar ya nggak bisa. Kita ini merangkak. Tapi lihat selama ini kan kita belajar. Ada faedahnya, pasti ada. Pasti ada. Kita mengetahui ada fiil madhi, fiil
lazim, ini kan? Ada muta'addi. Itu udah ilmu itu. Ya kan? Ilmu ini kan yang kita dapati ini dari kumpulan-kumpulan yang kita pelajari, yang kita baca. Ya makanya kita butuh prosesnya. Kalau pengen langsung berilmu ya mimpi namanya. Oke, ada pertanyaan nanti ya? Nggak ada ya? Jelas ya? Nah, ya. Kalau tidak ada kita jawaban. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.